Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang sintesis nukleotida. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tiara Valencia dengan NIM 122350008. Kenalkan, nama saya Vivit Pratiwi dengan NIM 122350001. Perkenalkan, nama aku Safira Nindya, NIM 122350047. Perkenalkan, nama saya Amanda Kurniawati dengan NIM 122350012. Perkenalkan, nama saya Siti Iklima dengan NIM 122350018 dari Program Studi Teknologi Pangan. Nukleotida adalah senyawa organik yang terdiri dari 3 subunit kimiawi. Penyusunnya antara lain pentosa, gugus basa nitrogen heterosiklik atau basa nukleotida, serta paling tidak memiliki 1 gugus fosfat. Untuk sintesis nukleotida itu dapat dilakukan baik secara in vitro maupun in vivo. Susunan nukleotida mengacu pada urutan nukleotida dalam molekul asam nukleat seperti DNA atau RNA. Nukleotida terdiri dari 3 subunit kimia, yaitu molekul gula dengan 5 atom karbon atau pentosa, basa nitrogen, dan setidaknya 1 gugus fosfat. Basa nitrogen dalam nukleotida adalah purin atau adenin dan guanin atau pirimidin. Sintesis pirimidin de novo. Sintesis pirimidin de novo adalah proses sintesis pirimidina yang terjadi di dalam sel dan dimulai dari senyawa-senyawa kecil seperti glutamin, karbon dioksida, dan ATP. Berikut adalah tahapan sintesis pirimidina de novo. 1. Pembentukan fosfatokarbamoil dari glutamin, karbon dioksida, dan 2 ATP dengan bantuan enzim karbamoil fosfat sintase 2. 2. Fosfatokarbamoil bergabung dengan aspartat untuk membentuk orotat yang kemudian diubah menjadi orotidilat atau OMP. Ketiga, OMP kemudian diubah menjadi uridilat atau UMP dengan bantuan enzim orotidilat dekarboksilase. UMP dapat diubah menjadi uridin trifosfat atau UTP dan sitidin trifosfat atau CTP. Sintesis pirimidina de novo juga dapat dipengaruhi oleh regulasi enzim seperti aktivasi oleh PRPP dan ATP dan inhibisi oleh UTP dan CTP pada CPSII dan CTP sintetase. Sintesis purin de novo. Sintesis purin de novo adalah proses sintesis purin yang terjadi di dalam sel dan dimulai dari senyawa-senyawa kecil seperti glutamin, glikolisis, dan asam amino. Berikut adalah tahapan sintesis purin de novo. Yang pertama, pembentukan fosforibosil pirofosfat atau PRPP dari ribosa 5 fosfat dan ATP dengan bantuan enzim PRPP sintase. Yang kedua, pembentukan gugus imidazol dari aspartat, glutamin, dan ATP dengan bantuan enzim amidofosforibosil transferase atau ATASE. Yang ketiga, pembentukan cincin purin dari gugus imidazol, glikolisis, dan asam amino dengan bantuan enzim purin sintase. Yang keempat, penambahan gugus amida pada cincin purin untuk membentuk nukleotida purin. Sintesis purin de novo juga dapat dipengaruhi oleh regulasi enzim, seperti aktivitas oleh PRPP dan inhibisi oleh AMP dan GMP. Pada PRPP sintase dan inhibisi oleh AMP dan GMP pada purin sintase. Purin salvage pathway. Purin salvage pathway adalah jalur biokimia yang mendaur ulang basa purin yang terdegradasi sebagian untuk membentuk kembali nukleotida purin. Purin salvage pathway dimulai dengan basa nitrogen bebas, hipoksantin, dan guanin. Guanin bergabung dengan PRPP untuk membentuk GMP, sedangkan hipoksantin bergabung dengan PRPP untuk membentuk IMP. IMP kemudian dapat diinterkonversi dengan AMP. Kedua reaksi penyelamatan dengan PRPP dikatalisis oleh HJPRT, hipoksantin guanin fosforibosil transferase.
Purine salvage pathway yang kurang umum dimulai dengan adenin, karena adenin biasanya tidak diproduksi oleh degradasi purin. Adenin bergabung dengan PRPP untuk membentuk AMP. Dalam suatu reaksi yang dikatalisis oleh APRP, adenin fosforibosil transferase, purine salvage pathway penting dalam beberapa organ karena beberapa jaringan tidak dapat menjalani sintesis de novo. Produk yang diselamatkan kemudian dapat diubah kembali menjadi nukleotida. Gangguan purine salvage pathway dapat terjadi karena kekurangan HGPRT yang mengakibatkan kegagalan purine salvage pathway untuk hipoksantin dan guanin yang mengarah pada degradasi purin ini menjadi asam urat. Pyrimidine salvage pathway adalah jalur yang memulihkan dan menghubungkan kembali basa pyrimidin bebas ke unit ribosa aktif. Pyrimidine salvage pathway mirip dengan purine salvage yang mendaur ulang basa purin yang terdegradasi sebagian untuk membentuk kembali nukleotida purin. Pyrimidin bebas terbentuk selama degradasi atau pemecahan DNA dan RNA. Sumber ribosa yang diaktifkan adalah fosforibosil pirofosfat. Pyrimidin bebas dikumpulkan dan diletakkan kembali ke ribosa teraktivasi yang akan diubah menjadi nukleotida yang sesuai. Tujuan utama dari jalur pyrimidine salvage pathway adalah untuk memulihkan dan menyambungkan kembali basa bebas ke unit ribosa aktif. Susunan nukleotida mengacu pada urutan nukleotida dalam molekul asam nukleas seperti DNA atau RNA. Nukleotida terdiri dari 3 subunit kimia, yaitu molekul gula dengan 5 atom karbon atau pentosa, basa nitrogen, dan setidaknya 1 gugus fosfat. Basa nitrogen dalam nukleotida adalah purin atau adenin dan guanin atau pirimidin. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa like dan juga komen. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.